Salah satu kunci sukses seorang anak adalah berbakti kepada orang tua. Seperti Mbak Winda yang menghadiahi ayahnya kitchen set ini. Nah, maka dari itu Scandinaland mendesain kitchen set ini sederhana, minimalis, namun tetap penuh dengan cinta. Nah, ruangan di dapur ini tidak terlalu luas dan ini sudah tersedia top tablecloth keramik hitam. Ini jadi emang udah terpasang dari awalnya. Dan Scandinaland membuat desain yang modern dan juga warnanya yang dibuat itu full putih, jadi agar terkesan luas di ruangan dapur ini. Untuk kitchen setnya ini kita buat menjadi dua bagian. Jadi ada kabinet di bagian atas dan juga di bagian bawah. Nah, sedangkan seperti yang kita lihat, kabinet yang di bagian bawah ini terbagi menjadi dua bagian, yang di sebelah sini dan juga ada bagian yang di sebelah sini. Karena di tengahnya ini terdapat dinding cor. Nah, untuk kabinet di bagian bawah sisi sebelah kanan ini kita desain menjadi ada 3 bagian. Salah satunya adalah laci seperti ini yang digunakan untuk tempat penyimpanan gas. Kenapa tempat penyimpanan gasnya itu kita desain di bawah sink? Karena untuk kesannya untuk hawanya tuh lebih dingin dan juga ada jarak dengan kompor. Karena kompor ini kan rawan menjadi pemicu pemantik ledakan ya. Jadi kita letakkan gasnya agak lebih jauh dari kompor. Kemudian satu lagi, di sini kita juga ada laci. Nah, ini lacinya laci tarik. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa pakai untuk tempat penyimpanan botol ataupun toples dan juga penyimpanan alat-alat dapur yang lainnya. Kemudian kita beralih ke sebelah sisi kiri. Nah, di kabinet sisi kiri ini juga kita buatkan laci-laci.
Nah, ini juga lacinya laci tarik ya. Nah, untuk di laci yang paling atas sendiri, ini kita buatkan sebagai tempat penyimpanan sendok ataupun pisau. Terus di bagian bawahnya, ini dibuat agak lebih luas, bisa dipakai untuk menyimpan gelas, piring, dan juga di bawahnya lagi bisa dipakai untuk menyimpan panci karena dia ukurannya paling besar di antara laci yang di atasnya. Kemudian di ujung bagian kanan ini kita juga buatkan full ambalan tapi tanpa pintu. Kenapa didesain terbuka seperti ini? Yang pertama biar terkesan lebih luas, jadi nggak sumpek gitu kan. Jadi kalau terbuka lebih enak. Dan kalau seandainya kita mungkin lagi nyuci piring ataupun lagi menata-nata gelas, itu akan lebih memudahkan kita untuk menaruh barang di sini. Selain itu, yang paling penting nih, biasanya ibu-ibu paling suka. Biasanya ini bisa dipakai sebagai tempat untuk menaruh home decor ataupun pajangan-pajangan lainnya. Memanfaatkan area di atas cooker hood, kita juga membuatkan tempat atau area penyimpanan. Nah, ini rak yang cukup besar juga, jadi ini juga bisa dimanfaatkan pemilik rumah untuk menyimpan piring, blender, mixer, ataupun alat-alat yang ukurannya lebih besar. Nah, salah satu keunggulan dari kitchen set yang dibuat oleh Scandinalen adalah kita selalu memasang LED hidden lamp di area dapur sini. Fungsinya selain untuk sebagai penerangan, tapi juga bisa untuk penangkal serangga. Untuk area dinding ini atau yang biasa disebut backsplash, nah area ini sebenarnya sudah ada atau sudah bawaan dari rumah ini. Namun jika dilihat dengan secara keseluruhan, backsplash ini yang juga berwarna putih tentunya masih nyambung nih, masih nyambung dengan kitchen set yang dibuat oleh Scandinalen dan tentunya ini masih bergaya Skandinavian. Jadi gimana? Ini bisa jadi salah satu ide Skandinalover yang mau memberikan hadiah ke orang tua kan? Jadi ada alternatif ngasih hadiah itu nggak cuma sekedar mungkin barang ataupun hal lain, tapi bisa berupa kitchen set. Dan ini hadiah yang cukup unik. Nah, jangan lupa kalaupun mau membuat kitchen set ataupun interior lainnya, ingat Scandinalen. Karena apa? Karena Scandinalen yang paling mengerti kebutuhan pelanggannya. Sampai ketemu lagi di video review selanjutnya. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di video review Scandinalen bareng sama aku Dian. Nah, video kita kali ini tuh agak spesial. Kenapa? Karena klien kita tuh memberikan hadiah yang spesial buat ayahnya. Penasaran pengen tahu hadiahnya kayak apa? Yuk langsung ikutin videonya. Salah satu kunci sukses seorang anak adalah Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di video review Scandinalen bareng sama aku Dian. Di video yang sebelumnya kita udah lihat kan kalau Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di video review Scandinalen bareng sama aku Dian. Di video yang sebelumnya kita udah lihat kan kalau ada seorang anak yang menghadiahi kitchen set kepada ayahnya. Di video kali ini juga istimewa karena apa? Karena ada seorang ibu yang juga menghadiahi kitchen set untuk anaknya. Pengen tahu kitchen setnya seperti apa? Yuk langsung masuk.
ini dia kitchen set yang dihadiahi oleh klien kita. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di video review Skandinaland bareng sama aku Dian. Di video yang sebelumnya kita udah lihat kan kalau ada seorang anak yang menghadiahi kitchen set kepada ayahnya. Di video kali ini juga istimewa karena apa? Karena ada seorang ibu yang juga menghadiahi kitchen set untuk anaknya. Pengen tahu kitchen setnya seperti apa? Yuk, langsung masuk. Nah, ini dia kitchen set yang dihadiahi oleh klien kita Ibu Tuntum kepada anaknya yang bernama Mas Aji. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini nih, kitchen setnya memang kita desain dengan konsep white wood. Bisa dilihat dari warna-warna yang dipakai, ada warna-warna putih dan juga warna coklat. Dengan warna putih, coklat seperti ini memudahkan Mas Aji jadi kalau ada yang kotor gampang terlihat sehingga bisa cepat dibersihkan. Nah, ini bisa dilihat untuk bagian kabinetnya terdiri dari kabinet atas dan juga kabinet di bagian bawah. Nah, sedangkan kabinet atasnya kita buat tidak full, tapi kita buat sampai di sini saja. Karena di bagian sini tuh ada jendelanya. Kita tuh nggak pengen mengurangi fungsi jendela ini. Jadi jendela ini agar bisa tetap dibuka, jadi tetap ada sirkulasi udara yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang. Oh ya, selamat malam dulu ya. Apa kabar nih semuanya? Selamat datang dan selamat malam. Oh kembali, selamat malam dan selamat datang dalam acara seminar dan juga ngobrol seru ya teman-teman bersama Abang Robi Effendi selaku pemilik jasa interior Skandinaland Interior. Hari ini kita ada ngobrol seru nih tentang tips buat kitchen set di rumahmu yang terbaik untuk istri. Wah, ini cocok banget nih untuk ibu-ibu di rumah ya yang ingin membuat suasana rumah semakin nyaman nih, terus membuat makanan semakin enak ini bersama kitchen setnya Skandinaland. Nah teman-teman, hari ini seperti tema yang saya bicarakan tadi, tips buat kitchen set di rumahmu. Hari ini kita kedatangan pembicara yang spektakuler sekali ya teman-teman, yang dari 2 minggu yang lalu, per minggu ini sudah ada seminarnya. Nah, dan kali ini kita ngomongin kitchen set ya. Itu adalah kita bersama Bang Robi Andi Effendi, yaitu CEO dan founder Jasa Interior Skandinaland. Nah, Bang Robi ini berfokus pada bidang desain interior dan furnitur custom dengan mengusung personal interior dan sentuhan seni. Nah, buat teman-teman yang belum tahu bahwa Bang Robi itu adalah dan juga Skandinaland Interior ini adalah jasa interior 10 terbaik di Yogyakarta versi Google teman-teman. Wah, 10 terbaik itu teman-teman nggak usah diragukan lagi ya. Hasil karyanya Bang Robi dan Skandinaland ini sudah banyak sekali portofolio yang dibangun mulai dari desain hunian Hyarta Eco Village,
interior apartemen Patralen Amarta, interior RSPKU Muhammadiyah, dan desain office YouTuber. Seperti yang kita lihat ya tadi ya teman-teman, review dari Mbak Dinda. Nah, kita udah lihat nih hasil karyanya Skandinaland dan Bang Robi ini untuk membuat kitchen set Bunda makin cakep ya. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut pemateri kita, Pak Robi Afandi, yang akan men-share nih ilmunya tentang tips buat kitchen set di rumahmu, hadiah terbaik untuk istri. Monggo Bang. Saat tidur aja ngantuk banget. Ngantuk banget Bella. Nggak bisa. Jadi tetap semangat ya. Wah, kita di sini bareng-bareng loh. Tetap ikutin kami ya. Ini buat kayak banyak banget teman-teman baru nih yang masuk di seminar. Koneksi kayaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Gimana kabar nih minggu ini ya? Yang harusnya kita pending dari Senin. Ada beberapa hal yang membuat harus mengganti harinya. Oke, mewujudkan kitchen impian untuk kita semua. Masing-masing kita. Mungkin soalnya ya. Nah, sebenarnya ini ya perlu teman-teman ketahui ya. Desain kitchen atau merencanakan kitchen sebenarnya nggak jauh beda dengan merencanakan rumah ya. Seperti di kelas pertama kita kemarin, kita mendesain rumah. Nah, kurang lebih persiapannya hampir sama. Apa ya? Ruangan yang dari pusat akomodasi dalam logistik rumah itu ada di sekarang ini. Di era sekarang ini namanya kitchen, tapi juga sebagai tempat untuk bercengkrama, tempat untuk bersama keluarga ya. Dan bahkan juga di beberapa estetik sehingga dia juga bisa ngonten di dapurnya itu dengan kitchen tersebut. Saya contohnya ya di satu dua ini kan foto keluarga ya, memasak di kitchen bareng-bareng. Nah, kurang lebih kitchen sekarang itu fungsinya sudah mulai merambah ya untuk menyatukan keluarga, bukan sekedar lagi hanya memasak atau rutinitas biasa. Nah, melihat dari ini ya, kitchen impian ya, jadi dream kitchen set for us. Nah, kita bicara tentang dream ya. Jadi yang namanya dream atau mimpi, rencanakan untuk menuju ke sana. Ya.
Next slide ya. Slide 3. Oke, nah kenapa kitchen harus direncanakan ya? Tanya dream itu. Nah, kira-kira nih kitchen kalau tidak direncanakan, ya, dream ini tidak disusun dengan rapi, ya, untuk mencapai goals-nya ya. Nah, ini yang namanya dream itu pasti ada plan, ada perencanaan untuk mencapai. Nah, why? Nah, kitchen kalau tidak direncanakan, maka jadinya seperti ini. Next slide. Kita lihat, kita tunjukkan fakta di lapangannya ya. Nah, Tara ini fakta di lapangan ya. Jadi ini benar-benar terjadi, bukan kejadian. Nah, ini lihat di sebelah kiri pojok atas tuh ya kitchen merah putih, putih merah ya. Nah, ini kitchennya ini membuat surprising ya. Jadi mungkin maksudnya itu mengoptimalkan ruang kecil. Jadi closet berdampingan dengan area masak, mungkin memudahkannya. Jadi ada surprising di kitchen. Terus di bawahnya ini juga nih, ini hal-hal kecil yang detail yang mungkin jarang diketahui ya, kayak waktu bikin kitchennya, bikin duluan, rumahnya perencanaan yang berbeda nih seperti ini, pintu malah kena lampu, kemudian kulkas nggak bisa dibuka, buka oven malah kena kulkas, ini nggak direncanakan dari awal. Ini mesin cuci digabungkan, terus ini juga ada nih, mungkin ini sebelah kanan pojok atas tuh mungkin dulunya kamar mandi kali ya, pengen dibikin kitchen terus asal itu. Nah, ini kan sebenarnya agak-agak gimana suasananya itu, jadi agak-agak mengerikan. Terus yang lebih lucu di bawah itu ada juga itu yang samping perut ya, kulkas ditaruh di atas meja, ini kan benar-benar atraktif sekali. Nah, dan masih banyak hal lain seperti ini di luar sana, makanya rencanakanlah dan planning dengan orang yang mengerti dengan dunia kitchen set. Bukan sekedar hanya bisa secara teknis, tapi juga tentang perencanaannya, terus konsepnya, pemahaman tentang orang itu ya, memahami betul aktivitasnya, kemudian kebiasaannya, warna kesukaannya, banyak hal. Jadi untuk perencanaan kita itu nggak cukup kamu bikin kitchen untuk apa sih? Hanya bicara fungsi tok enggak, tapi kita bicara tentang penyesuaian. Jadi kebutuhan sebenarnya apa sih gitu. Next slide. Nah, oke. Tadi kita bicara ini ya, sudah bicara efeknya kalau kitchen nggak pakai perencanaan ini. Nah, kita cek stepnya yuk. Mulai dari pertama ini. Nice. Nah, pertama nih, ketika kita bikin kitchen set, hal yang utama dan paling utama harus wajib tahu dimensinya. Kenapa? Jadi ruangan kita harus tahu ya, dimensi ruangan kita itu seberapa sih, misal 3x3 atau 3x4 gitu. Nah, itu nanti menentukan nih kitchennya itu bakal bentuk seperti apa. Terus alurnya sirkulasi dalam masak itu seperti apa itu udah dulu. Jadi kita harus paham dulu dimensi ruang kita. Nah, bicara dimensi itu juga termasuk next. Model dari kitchen set. Jadi nih, coba dilihat. Next lagi. Nah, yang tadi ya. Jadi dimensi itu terkait dengan ini. Jadi namanya walk triangle kitchen. Jadi ini umum, bahkan dari dulu ya, dari perencanaan dulu itu di internet tuh ada ya nama kitab perencanaan namanya Time Saver Standard. Nah, itu tuh di situ membahas ya tentang standarisasi pergerakan kitchen dan di risetnya itu, jadi nggak cuma sains ya, riset ya, di dunia internet juga ada, itu ditemukanlah namanya walk triangle kitchen. Ini triangle itu maksudnya adalah kebiasaan pekerjaan di kitchen. Jadi di kitchen itu biasanya kan kita itu preparation, jadi dari kulkas, kemudian memilah-milah, setelah dari kulkas, kemudian washing, jadi cuci di sinknya itu, setelah di sink dicuci ya, setelah washing baru cooking. Nah, ini tergantung nanti kebutuhan kita seperti apa, kemudian ruangannya ukurannya berapa. Nah, ini kan ada yang pertama modelnya straight. Kitchennya itu lurus, jadi hanya satu baris, enggak lebih. Nah,
Itu tergantung juga, mungkin ruangan yang kecil, lorong, pengen dibikin kitchen, nah ini bisa dipakaikan. Yang kedua ada paralel. Jadi paralel itu berseberangan, jadi ruangan yang mungkin agak lorong tapi lebih lebar. Nah ini menggunakan sistem paralel, jadi seberang-seberangan ada kitchennya. Ada L shape, jadi bentuk L juga. Nah ada U shape, bentuknya U, kemudian G shape ya, G shape, jadi bentuknya kayak G, jadi nggak cukup U tapi juga ada melingkar lagi, dan ada namanya island, jadi kitchen yang sudah berdiri sendiri, kemudian ada islandnya, ada apa, terpisah gitu ya. Disebut island karena dia punya unit sendiri terpisah dari rangkaian kitchen itu sendiri. Nah ini nanti ketika menentukan model kitchen set itu nggak cukup bentuknya saja, tapi juga harus diperhatikan triangle-nya. Triangle-nya ini harus tetap digunakan. Jadi Indonesia itu biasanya dari kanan. Ini kan orang luar ya, dari kiri. Nah, dari kanan itu artinya apa? Kulkas di kanan, dispenser gitu ya. Ambil, kemudian ke sink, baru ke kompor sebelah kiri. Jadi dari kanan. Kecuali orang yang mau Yusuf? Jadi setelah tahu ini ya, kemudian apa namanya, dimensi. Nah, kemudian adalah sesuaikan dengan ukuran tubuh ya. Jadi jangan sampai di kitchen gitu kita sesak ya. Jadi jangan sampai membuat kita susah, dan terlalu lebar, terlalu besar itu membuat kita tambah repot tenaganya, jadi terkuras. Kemudian kadang itu tergantung dari desain kitchen-nya loh. Jadi nggak cuma apa namanya skill masaknya, tapi juga layout kitchen-nya, penyimpanannya itu pengaruh juga. Nah, di kitchen itu ya, sorry. Jadi sesuaikan ukuran tubuh. Jadi kitchen tuh tinggian kabinet lebar, kemudian apa namanya, lebarnya itu sekitar 60 sampai 70. Nah, di Indonesia sebenarnya kalau ukuran tubuh itu kita sesuaikan dengan penggunanya. Tidak selalu harus mengikuti standar yang ada di literasi dan di referensi-referensi ya. Jadi bisa dengan menggunakan apa, tubuh kita sendiri. Nah, makanya di desainer interior itu tugasnya itu kerjanya nggak cuma menggambar dan menata, maka juga salah satu tugasnya itu adalah memahami. Jadi mengenal siapa yang tinggal di situ, siapa yang beraktivitas di ruangan itu. Jadi misal di kitchen ya, kita ini apa, ternyata kita nggak masak sendiri nih, jadi kita cuma manas-manasin doang atau ya bikin minuman aja. Kemudian yang memasak itu ternyata ada ini ART ya, asisten rumah tangga. Nah, kita sesuaikan asisten rumah tangga ini. Jadi tingginya berapa sih dia itu? Apakah 160, 170 lah. Seringnya kalau di Indonesia dengan ketinggian 160 sampai 170 itu tinggi kabinet bawah untuk kitchen itu cukup 85 cm. Kemudian lebar kita pakai standar 60 cm. Kemudian terus setelah kabinet bawah ada namanya backsplash, yaitu biasanya 65 sampai 70. Jangan terlalu tinggi supaya bisa mengambil ke kabinet atasnya. Nah, kabinet atas biasanya majunya 30 cm sampai 40 cm. Jangan lebih. Kalau lebih pasti nanti kepala kita itu kejentus ya, atau ketandok di kabinet atasnya. Nah, kemudian kabinet atas itu naiknya standar 80 cm, tapi nanti kembali lagi ke kebutuhan dan desain yang diinginkan. Jadi kadang ada kitchen yang sampai full plafon, jadi kabinet atasnya ada lagi selain yang 80 cm itu.
Oke, next. Nah, ini ya, yang saya bilang tadi, ada standarnya ya. Jadi tapi ini standar luar, tapi jadi bisa dipakai, bisa enggak, nanti tetap sesuaikan dengan penghuni rumah ya yang menggunakannya. Ini contoh kitchen yang dengan desain island dan yang kanan ini desain dengan paralel. Nah, ini yang kiri yang island ini apa? Jadi ada jaraknya standar minimal 1,2 meter. Kemudian ini tadi saya bilang ya, di apa kabinet bawah itu majunya tetap banyak itu unik nih. Jadi waktu dulu saya ini sport massage ya. Jadi setiap bulan sekali itu ada sport massage buat saya karena rutinitas olahraga ya, seminggu 6 kali. Nah, kadang sebulan sekali itu harus. Nah, ibu-ibu ini tangannya itu kayak sengklek gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian penasaran, saya tanya kepada praktisi sport massage ini, apa ibunya itu. Ternyata, tahu nggak teman-teman? Ini saya kalau manggil Skylover nggak apa ya, sama seperti di YouTube ya. Jadi teman Skylover, ibu-ibu ini ya, saya rahasiakan namanya. Jadi nggak bisa tahu nggak, gara-gara rank ternyata dapurnya mejanya ketinggian sehingga tangannya harus naik nih. Jadi sudah pakai meja yang tinggi, kemudian pakai kaki 10-16 cm, terus ada wajan. Itu hal kecil seperti itu bisa banyak. Untuk membuat kitchen ini jangan main-main, harus direncanakan dengan matang dan datang kepada yang paham. Next, setelah kita siapkan dimensinya, kemudian ini juga nih. Nah, material ini kita bicara untuk penggunaan kita nih. Nah, mana sih gitu. Jadi material kitchen itu ada banyak ya. Ada namanya solid wood ya. Solid itu kayu utuh yang benar-benar dari alam ya, melalui proses penggergajian, kemudian di oven, kemudian haluskan ya, bukan dihaluskan ya, di masa ya, di planner, jadi supaya halus. Nah, itu solid itu ada kayu jati, ada bengkirai, ada sungkai, ada mahoni, banyak sekali. Jadi ini material yang sering dipakai di kitchen set. Jadi dia adalah sebenarnya kayu, tapi kemudian di proses di pabrik jadi kayu lapis ya, di press. Jadi dia sudah panel ukuran 1,2 kali 2,4 meter. Kemudian ada namanya MDF atau HDF. Ini adalah serbuk kayu yang dipadatkan. Ya, tentunya kalau MDF ini tidak kuat lama ya, jadi seperti inilah furniture yang dijual jadi itu biasanya. Nah, misalnya MDF itu karena air sudah bisa. Kemudian ada berikutnya namanya PVC board. Jadi bahan dari PVC ya, dibentuk jadikan lembaran-lembaran seperti plywood. Nah, ini tahan air. Berikutnya juga ada namanya ACP, aluminium composite panel. Kemudian juga ada kitchen stainless. Kemudian juga ada kitchen HMR tuh, high moisture resistant, itu MDF yang tahan air. Ada banyak. Nah, teman-teman tinggal pilih tuh. Tergantung apa. Kemudian pertama budget tuh. Budgetnya nyampe enggak untuk ke salah satu material ini. Pilih dulu. Sesuaikan dengan budget. Budget kita kemana? Oh, budget kita ternyata pakai plywood. Pakai plywood. Kemudian konsep juga nih. Misal kitchen kita itu klasik ya. Jadi ada profil-profil. Itu kalau kita pasangkan pakai plywood, itu tidak bisa. Kita
harus menggunakan SolidWood ya, supaya apa, supaya bisa diprofil, jadi dibuat lebih natural akhirnya, jadi berutuh dibandingkan plywood. Atau kitchen kita itu banyak aktivitas kelembapan yang tinggi, jadi airnya banyak mungkinnya, jadi mungkin sinyal lebih dari satu atau lembab area itu, kita bisa menggunakan material-material yang tahan air. Tahan air tuh misal PVC board, kemudian bisa juga dengan HMR ya, MDF tahan air, atau stainless, dan jadi budget bisa ketemu dan lingkungannya bagaimana, nah itu tentukan. Kemudian warna-warna juga itu kan nanti pengaruh di material. Jadi kalau SolidWood tentunya tidak bisa memakai serat seperti HPL. HPL kan serat yang dibuat itu bisa rapi. Kalau kayu, SolidWood, jadi seratnya mengikuti dari karakteristik kayu itu sendiri. Tuh. Nah, material ini juga cuman ini ya, bukan cuman kabinet, tapi di top table-nya juga nih. Top table apa? Kitchen nih. Jadi kitchen tuh di top table-nya ya. Di atas, tablet bawah. Nah, itu tuh bisa pilihan tuh, ada bisa SolidWood, bisa granit, marmer atau stainless. Nah, itu teman-teman tinggal pilih tuh. Kalian sesuaikan lagi ke budgetnya dan konsepnya. Konsepnya seperti apa sih? Kalau konsepnya luxury mewah tentunya marmer granit. Oke. Atau nanti kitchen ini nggak ada masak-masak, cuma masak-masak doang. Marmer sangat oke. Gitu. Next. Oke, nah setelah ketemu semua nih material danu, nah tadi saya bilang konsep, bicara tentang konsep. Kitchen kita mau konsepnya apa sih? Ini salah satu contoh ya. Ini kitchen dengan konsep island tadi. Jadi ya U-shape, kemudian dibikin ada islandnya di tengah. Terus nuansanya adalah nuansa warm dengan dark gray ya. Jadi gray, kemudian ada balancingnya dengan warna beige. Nah, ini konsep, bicara konsep. Nah, nanti kita lihat nih, konsep itu kan juga bicara tentang karakteristik orang yang menggunakan dan tinggal di rumah itu yang aktivitasnya di kitchen. Misal pasang keluarga ya, jadi bapak, ibu, kemudian punya anak, anaknya udah nikah nih. Nah, bapak ibu ini ibu ini yang aktivitasnya paling tinggi nih di dapur. Nah, sesuaikan dengan karakter ibu itu. Jadi, misalnya ibu konsepnya pengen apa? Pengen yang nuansanya hijau-hijau, ya tanaman sebagainya. Nah, itu dikembangkan. Jadi harus dipilih nih, mau mungkin konsep kayak nuansa santai, vegetarian, atau suasana industrial. Nah, itu juga harus ditentukan di awal. Next. Nah, kemudian yang setelah kita bicara konsep, pemilihan bahan, kemudian dimensi, mungkin ya. Yang tak kalah penting adalah berikutnya adalah dan utama ini ya, cukup utama karena kita bicara jangka panjang sustain ya, sustainable dari desain kita, ada namanya faktor keamanan. Jadi faktor keamanan ini adalah salah satu contoh di gambar ini, yang namanya elektronik tidak boleh plug berdekatan, harus ada jarak. Nah, contoh ini antara oven dengan kulkas jepet. Nah, ini harus dipisahkan dengan adanya space susahnya. Ada semacam kabinet lagi, nah itu menjaga supaya tidak terjadi konsleting. Karena kalau elektronik kalau berdekatan bahaya nih konsleting, karena itu nanti berbahaya bagi pengguna. Nah, ada banyak faktor keamanan. Salah satu juga itu kalau kabinet bawah tuh di kakinya itu, kalau di gambar ini kan ada kayak menjorok ya kakinya. Nah, kadang itu ada yang tidak menggunakan kaki tutup seperti ini, tapi hanya kaki kecil yang penting terangkat kabinetnya. Ini justru malah membuat mengumpulkan kotoran-kotoran di dapur, sehingga dok itu malah kalau bahkan menjadi dan sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan faktor keamanan. Nanti kita bahas secara mendetail lagi di session tanya jawab ya nanti ya. Oke, next. Perkeamanannya setelah itu kemudian jadi setelah keamanan sudah aman semua.
Oke, matang nih. Nah, akhirnya tinggal bikin. Nah, ini sekarang ada ini ya, sepenggal kisah kitchen-kitchen yang pernah kita bikin di sepanjang kita berdiri ya, melayani teman-teman di Jogja. Nah, ini adalah kitchen young married family ya. Kalau bahasa Inggris saya salah dibenahi ya, teman-teman developer. Nah, tidak apa-apa. Saya juga masih belajar nih. Ini jadi ceritanya gini. Ini ada pasangan muda ya, jadi baru menikah dan kebetulan dua-duanya ini sama-sama aktif di dunia bisnis. Jadi istri online, suami di perlengkapan otomotif, jadi kayak all-in. Nah, mereka beli rumah kapling dengan sudah jadi, dan tahu sendiri kapling biasanya juga kitchen itu kadang nggak dipikirkan dengan matang ya, dan langsung saja kadang area sisa atau bahkan cuman kecil atau tidak maksimal lah, dan desainnya juga kaku sekali. Nah, ini ingin kitchenku itu terlihat mewah dong, berapa anak muda banget, walaupun space-nya kecil tapi kelihatan luas, lega gitu loh, enggak yang monoton. Kalau dilihat di before-nya ya, itu kan sama dengan area sempit, itu malah bikin sempit sekali. Kemudian ini kompornya juga kompor. Kemudian suasana serat kayu itu juga suaminya pengen ada sentuhan. Akhirnya kita bikin. Oke, set. Nah, untuk yang keramik ya, yang 10 kali 20, jadi kayak apa namanya? Belum ini Mas. Masih yang tadi Mas. Oke, nah disusunlah seperti batu bata, jadi rapi, putih. Kemudian top table-nya sama beton ini kita nggak bongkar, karena kalau kita bongkar nanti lebih repot lagi, sehingga harus benahi keramik di bawahnya. Nah, kita ubah kita ini dengan keramik granit ya. Jadi kita pakai produknya Sincere. Jadi ini pasang keramik granit yang warna putih dengan sedikit petir itu ya, warna 4 muda lah. Nggak terlalu kelihatan di foto. Nah, oke, sudah setuju. Oke, langsung kita bikin produksi dan hasilnya persis seperti 3D-nya. Dan kalau dilihat sangat beda jauh ya antara yang ujung kiri dan ujung kanan tuh. Yang kanan tuh lihat bersih, clean, dan lebih terasa lega dibanding yang kiri. Oke, next. Nah, berikutnya ini adalah ini ya, kitchen yang benar-benar berubah 100. Anak muda ya, belum menikah ini. Jadi namanya. Beliau pengen mendesainkan kitchen untuk ibundanya. Jadi ini kitchennya itu sudah lama, dari bangun rumahnya dulu. Bertahun-tahun sebelah kiri ini benar-benar berantakan, barang semakin banyak, sedangkan penyemayan seperti itu. Dan juga banyak jebol, plafon rangka, dan kitchennya kita bongkar ya, kita bongkar betonnya,
kemudian partisnya juga yang dari batu bata tuh baru kelihatan tuh ternyata rumahnya tuh luas, nggak kecil. Kecil tuh karena banyak barang yang tidak tertata ya, tidak terorganisir. Akhirnya kita bongkar dan kita rubah semuanya dari keramiknya, kemudian plafonnya juga kita rubah, cat dindingnya kita rubah, jadi lebih terang. Nah, ini beliau pengen nuansa tadi ya. Jadi ini dark gray itu favorit banget ya di kitchen ini. Apa ya, gentle dan tegas gitu. Jadi enak gitu kan. Nah ini anaknya pengen melihatkan nih karakteristiknya ya, yang gentle dengan warna dark gray dan beige ini. Nah, top table kita pakai granit juga. Untuk kameranya full plafon kalau dipakai. Jadi ada yang kadang diisi menambah dan malah menumpuk. Jadi yang sebelumnya ini makanya kita bikinkan pakai. Kemudian yang kabinet atas yang di kitchen ini kita sudah lengkapi dengan rak piring dan rak sendok, lighting juga lengkap sehingga kitchen ini tidak terasa gelap. Kalau di yang sebelumnya itu kerasa gelap banget dan singgup gitu. Jadi nggak wah banget. Nah, ketika dia keren banget dan rencana semuanya kemudian dilihat lagi, oke, rancang lagi, sesuaikan lagi. Nah, hasilnya apa? Next. Jadi ini apa yang Roger ini ya? Jadi luar biasa. Nah ini berikutnya. Nah ini juga ini kitchen mini nih. Kitchen kecil, tapi no problem. Kecil masih bisa buat kitchen. Kalau ini dari perumahan Sedayu ya di Jogja. Jadi kita mendesain kit dari belum di keramik, belum di plester itu, kita lihat terus diukur lagi sampai jadi seperti yang paling kiri ini before-nya ini sudah jadi finish lah, tinggal diisi. Memang konsepnya memang pengen pakai beton kanalnya dulu lebih yakin dengan beton. Oke, main ya dengan space yang ada ini dan titik listriknya. Nah kita ada nih di desain 3D-nya nih. Ini karena ruangan kecil dan kecil banget, nggak terlalu lebar dan ini juga comfortable. Nah kita pengen kitchen ini tuh nggak cuman penyimpanan banyak, tapi juga terasa luas dan bisa mengakomodasi pemilik rumah. Nah ini juga pasangan muda loh. Jadi yang suami kerja di Pertamina ya, Pertamina. Kemudian di gas ya, bukan di gas ya. Kemudian yang di Jakarta sebagai bank ya, di staf bank. Nah mereka pengen bikin rumah di Sedayu ini, harapannya nanti mereka mengejar ya target mereka supaya mereka bisa tinggal di Sedayu secara berdua. Karena ini mereka masih LDR nih. Satu di Jakarta. Nah, tapi sudah disiapkan dari sekarang. Direncanakan dari awal dengan sangat matang. Ini kita lihat hasilnya sama ya. Memang ada beberapa penyesuaian di 3D dan hasilnya, tapi secara pembagian
fungsi, kemudian pembagian space itu sama persis. Jadi sangat-sangat proper untuk penyimpanan, dan apalagi cuma berdua ya, sudah sangat cukup sekali. Oke, Mas Yusuf. Nah, itu ya tadi kira-kira tipsnya, tips singkat. Kemudian ada kisah-kisah yang sudah sebenarnya masih banyak yang pengen saya ceritakan ya, kitchen-kitchen yang sudah dibuat dengan berbagai cerita uniknya. Kalau lengkapnya di YouTube tuh ada tuh banyak. Nah, cuman kita pengen sharing aja nih malam ini ya. Teman-teman boleh tanya-tanya atau kebutuhan apa di kitchen, sampaikan saja, kita bisa ngobrol bareng malam ini. Jadi nggak harus searah ya, dua arah. Kalau kitchen biasanya banyak topik yang bisa dibahas. Oke, monggo, yuk. Oke. Terima kasih Pak Robi atas ininya nih, materinya sangat bermanfaat ya. Ini aja ada teman saya yang juga bapak-bapak itu katanya, wah asik banget nih, pengen banget jadinya buat bikin kitchen set buat istri katanya. Biar membahagiakan istri sama mempersiapkan makanan itu tuh di tempat yang terbaik katanya. Jadi kitchen setnya harus yang terbaik. Ayo teman-teman silakan kalau yang ada yang mau tanya ini. Pak Robi, saya mau merencanakan kitchen set seperti ini nih, bagaimana? Bisa langsung tanya nih sama ahlinya loh teman-teman. Ini jasa interior 10 terbaik di Jogja loh teman-teman. Dan bisa langsung konsultasi gratis di sini, ayo. Siapa yang mau berkonsultasi nih sama pakarnya langsung? Yes, boleh di chat atau boleh ngomong langsung nih ke ngobrol seru nih bareng Bang Robi langsung. Monggo teman-teman. Enggak ada. Kemarin juga saya dengar ya ada ini ya, ada kisah. Oh ya, yang kitchen yang kelas kemarin itu Pak Suratno sudah berhasil konsultasi ke Skyland. Wah, yang seminar yang kemarin ya Pak? Yang sebelumnya. Oh, yang sebelumnya. Untuk masalah performa. Wah, konsultasi tentang apa itu Pak? Ya. Nah, siapa tahu malam ini nih ada yang pengen nanti dikunjungi juga. Itu kemarin buat ini ya, mendesain toko karpetnya menjadi showroom karpet yang terlihat premium. Ya, cuma sekedar toko karpet. Maskarpet.com ya, kemarin itu salah satu peserta kita itu saking excitednya itu ingin banget bikin toko karpetnya itu makin dikenal oleh masyarakat itu, langsung konsultasi ke Bang Robi ya Bang. Jadi bikin kafenya juga. Ya, ini mau disatukan sama konsep di tokonya. Ya, coffee gitu. Coffee namanya. Wih, mantap. Oh nih, ada yang bertanya nih. Dari Pak Yusuf. Oh, ada lagi. Bu Marfuati Jannah. Satu-satu ya, teman-teman. Oke, dari Pak Yusuf dulu. Pak Robi, misal jarak kamar mandi dengan kitchen set dekat bagaimana ya? Atau kamar mandi ditutup atau bagaimana? Oh, ini biar senyamannya kitchen set yang dekat kamar mandi di mana sih Pak Robi? Oke, ya kamar mandi di sebelah kitchen. Nah, biasanya memang sering terjadi ya ini. Jadi bukan sesuatu yang langka, tapi sering. Nah, sebenarnya tidak mandi. Bahkan itu kan sebenarnya kamar mandi itu juga tuan juga toh dekat dengannya, hanya saja nanti penanganannya seperti ini ya. Jadi ketika kita memang berdamai kamar mandi, pastikan area-area yang benar-benar jadi satu dinding dengan kamar mandi itu jangan dipasangkan elektronik, karena biasanya rawan dengan ini ya konsleting karena lembab biasanya sering. Jadi bisa di atas
untuk area elektronik. Jadi tadi ya di apa triangle work tadi ya. Jadi pola kerja segitiga tadi itu, nah itu diperhatikan juga. Jadi diusahakan elektronik berada di area dinding yang agak berjarak dengan kamar mandi supaya ada nafas. Kemudian berikutnya pastikan bahannya juga yang sesuai dan rangkanya juga nih. Jadi apa kita itu kadang orang nggak paham bikin kabel itu langsung plak dengan dinding. Itu harus ada nafas tuh. Jadi kabel itu harus ada jarak. Jadi ada rangka yang agak tebel baru penyimpanan. Jadi supaya ada nafas. Nah kalau nggak seperti itu nanti bahan itu akan cepat aus, aus ya, cepat lapuk. Nah rugi tuh nanti. Belum ada 10 tahun udah harus ambil lagi. Nah itu penanganan utamanya gitu. Dan pastikan satu lagi ya kamar ini jangan dirubah, tapi kitchennya paling enggak kitchennya ada sirkulasi udara, misalnya dibuatlah jendela kecil atau roster gitu ya supaya ada udara. Jadi kelembaban itu jaga, enggak menambah tapi bisa menambah begitu. Wah, tipsnya ini sekali nih, sangat membantu, benar juga ya. Lembab, bukan kamar mandinya tuh yang dipindah, susah kan nanti rubah semua. Tapi dikasih itu ya Pak, jendela atau sirkulasi udara. Untuk sirkulasi udara, supaya kelembapan itu tidak menambah, tapi tertahan gitu loh. Jadi ada udara di situ. Kitchen set yang awet itu memang harus bahannya cocok, terus juga tadi ya penempatan jaraknya cocok. Memang kalau kita mau bikin kitchen set impian nih kakak-kakak semuanya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin membelikan istrinya nih kitchen set, wah, harus banget lewat orang yang ahlinya ya, karena ternyata tuh banyak hal yang kita nggak tahu nih tentang kitchen set. Kemudian Ibu Maru Ati, gimana Pak? Banyak hal kecil yang perlu diperhatikan. Oh iya, hal-hal detail itu ya. Iya. Ya, kita lanjut ya. Untuk penanya kedua, Ibu Marfuati Jannah. Nah, untuk punya kitchen set, ada batasan lebar atau luas dapur ideal nggak sih, Pak? Soalnya kalau dilihat dari contoh yang gambar awal, kebanyakan rumah-rumah sewa apartemen yang di luar negeri itu kan pada sempit-sempit ya. Nah, itu aman nggak sih? Rawan kebakaran nggak? Terima kasih jawabannya. Ya. Oke, jadi ini ya batasan standar ukuran kitchen ya. Sebenarnya nggak ada batasan pasti ya harus berapa. Makanya saya bilang tergantung kebutuhan kita sama fungsi apa sih yang pengen diutamakan. Apakah ini sebagai pantry? Jadi pantry itu artinya itu kitchen yang tidak seutuhnya sebagai tempat masak. Jadi dia hanya untuk bikin Indomie, artinya cuma kompor listrik, kemudian pemanasin kopi dengan pemanas kopi saja, tidak yang harus kompor gas gitu ya. Atau sebagai memang benar-benar pure dapur kotor kalau istilahnya, istilah kerennya. Jadi hanya untuk memasak, memang benar-benar untuk memasak. Nah itu harus tahu dulu. Jadi apa namanya? Ukuran kecil pun tidak masalah. Yang terpenting apa tadi? Di slide terakhir yang materi tadi kan saya bilang tuh faktor keamanan tuh. Nah, di area sempit sebenarnya tidak masalah, tapi kayak elektronik itu, contohnya tadi harus ada jarak. Jadi jangan sampai kulkas itu benar-benar dempet dengan oven, atau kulkas itu benar-benar dempet dengan dispenser ya, malah dispenser yang bawah itu ya, dengan masukkan hal. Jadi harus ada jarak. Terus cooker hood juga, cooker hood itu ya penghisap asap di atas kompor itu juga jangan terlalu dekat dengan kompor. Kadang kan orang nggak merencanakan nih bikin kabinet dulu, beli cooker hoodnya bulan depan. Nah ternyata cooker hoodnya tebal banget, dekat dengan kompor dan dekat dengan api, dengan colokan. Akhirnya apa? Konsleting. Nah makanya perencanaan dari awal itu. Jadi yang terpenting kita harus tahu faktor-faktor keamanan untuk kita. Nah maka nanti bisa apa namanya? Teman-teman ketika merancang memang nanti harus pendetalan lagi ya. Untuk apa sih kitchennya ini? Ukuran nanti bisa disesuaikan dengan tata layout dari elektronik sama organisir penyimpanannya tadi. Begitu. Jadi tetap aman sebenarnya. Gitu kayak.
Wah, sudah menjawab ya, Bu Marwati. Wah, ternyata bisa aman nih. Kalau ahlinya, kalau sama ahlinya, kalau sama saya nanti ikut kebakar juga ini. Jiwanya. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi nih Pak Robi. Kalau kenalan IG-nya Mas Robi apa ya? Waduh, ada yang mau kenalan lebih dekat sama Pak Robi. Bisa dicari di Instagram. Silakan di search saja Akang Interior, nanti DM aja kalau mau interior. Nah, bisa jadi bisa banget teman-teman yang mau konsultasi ataupun ngobrolin tentang ini saya pengen bikin kitchen set buat istri saya atau buat ibu saya, bisa langsung ke Skandinaland Interior ya Kak IG-nya. Ya. Yep. Skandinaland Interior. Atau bisa WA admin ya teman-teman. Monggo silahkan yang mau bertanya lagi. Ini jadi kayak ini sekarang lagi musim ngasih hadiah nih orang-orang. Iya dong. Saya musim ngasih hadiah. Wah iya. Oh iya, tahun baru Pak. Harus kitchen set-nya harus baru dong. Ini saya kemarin dapat cerita ini, ada salah satu karyawan swasta di daerah sini ya. Jadi mbaknya itu pengen nih memberikan hadiah untuk ayahnya yang sedang pensiun Pak. Jadi katanya itu ya bikin kitchen set di Skandinaland ya Pak. Wah itu so sweet banget tuh itu. Hadiah untuk ayahnya yang mau pensiun, bikin kitchen set. Bisa banget buat inspirasi teman-teman yang lain. Ya, bertanya lagi. Ya, silakan kalau yang ingin bertanya lagi. Atau open mic juga boleh. Nah, harus open mic juga boleh. Ngobrol aja langsung. Ya. Soal kitchen-nya. Silahkan teman-teman yang mau konsultasikan langsung nih atau bertanya ini bisa dapat gratis ini loh teman-teman, desain interior dari Bang Robi. Yang minggu lalu juga kemarin sudah ada 2 pemenang ya. Yang satu itu Ibu Umu Riki, pemenang giveaway desain interior gratis loh teman-teman. Bu Umu Riki yang dia mau bikin rumah yang syari ya, ruangan syari biar tidak terlihat dari luar outletnya. Kemudian yang kedua itu adalah mas karpet ini juga. Mas karpet yang ternyata akhirnya ikut habis konsultasi terus langsung baru tahu ternyata. Bu, baru tahu ya Bu. Wah, alhamdulillah. Nanti hubungi admin ya Bu. Admin ya Bu. Ditunggu-tunggu. Baik Kak. Ya. Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi nih teman-teman yang mau juga berkesempatan dapat desain gratis giveaway dari Pak Robi nih. Salah satu jasa interior 10 terbaik di Jogja loh versi Google teman-teman. Wah ini kesempatannya sangat ini ya. Spesial di akhir tahun ini. Silakan teman-teman. Ada Pak ya, ada Ambona Uci, Ibu Ratih Widayati, Mbak Zafira, Pak Wahid AR, Pak Erik tadi yang mau tanya ya Pak. Langsung cek IG ya Pak. Monggo silakan yang mau bertanya.
Pak Erik mau tanya. Coba. Boleh banget. Konsultasi juga boleh. Ya, Silakan konsultasikan. silakan konsultasikan, atau Pak Edi tadi yang mau kenalan dengan Mas Robi lewat IG ini bisa langsung konsultasi di sini loh Pak. Mumpung langsung berhadapan langsung dengan pakarnya nih. Siapa yang tanya tadi? Monggo, monggo. Jadi kalau kita bicara ini ya, set itu bukan fungsi sebagai masak. Jadi kalau kitchen set itu sebagai apa ya, wadah atau yang di akhir-akhir ini ya, di bulan-bulan ya beberapa bulan lain kan sekarang Mbak Riana terusnya bertanya tuh. untuk istrinya, ada yang hadiah untuk ibunya, bahkan ada ibu yang hadiahin anaknya. Jadi sekarang tren hadiah itu bukan lagi gift kecil-kecil ya, tapi tentu sekarang orang itu jadi benar-benar hadiah yang sustain tuh loh, bisa dipakai terus dan orang yang dikasih itu akan selalu terkenang, jadi akan selalu bahagia gitu. Sepanjang waktu menggunakan dari perasaan orang ya, kehidupan orang dan suasana hati itu sangat ngaruh sekali. Oh, ini Pak Robi. Di situ. Ada penanya berikutnya, Pak Robi. Pak Robi, tips kitchen set yang aman buat anak-anak, ramah anak yang ikut aktif di dapur bagaimana ya? Hal yang perlu diperhatikan, bikin standar ya. Kalau kita masih aman sehingga anak itu juga untuk meraih benda juga enggak yang langsung. Kemudian untuk tersetrum dengan menyentuh stop kontak. Namanya anak-anak itu kan kadang asal simbol sebagainya kan daya tariknya tinggi. Nah, kalau bisa lantai dapur ketika dapurnya ini digunakan para anak juga ya, artinya anak di sana, kalau bisa lantainya menggunakan bahan soft touch. Jadi konvensional, jadi keramik granit, usahakan tambahkan ya yang agak ada space. Nanti kalau benda jatuh itu nggak langsung pecah, itu gunakan dengan parket, tapi parket yang MDF yang aman. Jadi ketika benda jatuh ke situ bukan nggak langsung pecah, beda sama keramik. Jadi ketika benda jatuh misal pecah belah itu masih deg, ini masih aman. Kemudian di sudut-sudut mejanya ini juga kayak top table-nya itu jangan menggunakan sudut-sudut yang tajam, yang tumpul, tapi usahakan di top table-nya setiap itu dipinggul, jadi diperhalus sehingga anak ketika senggol atau apa itu tidak terjadi sayat. Nah, mungkin itu beberapa hal yang bisa diperhatikan terlebih dahulu. Saja tetap harus ketemu skenalan biar lengkap. Wow, ini Pak Erik
Ini belum ada pertanyaan, aku tak nyimak aja materinya, bagus soalnya, mantap. Wah. Siapa Eri? Beri manfaat. Sangat bermanfaat ini. Saya kok juga jadi tertarik ya. Untuk ini loh, Apa MC nggak bisa dapat surprise ya? Siap. Ya nanti jalur dalam nanti. Buat teman-teman nih yang apalagi ini ya pengantin baru nih atau ingin punya kitchen set buat biaya pas bareng sama anak-anaknya atau sama suaminya nih kan wah romantis banget. Bisa banget teman-teman tanya di sini. Ini ada Bu Rati Widayati, mungkin ada yang ingin ditanyakan sama Ibu Ambona Uci. Monggo kalau ingin bertanya, mumpung ada pakarnya di sini loh Bu. Siapa tahu nanti beruntung bisa kita datangi buat konsultasi bareng. Bareng kita sana. Bisa dapat giveaway konsultasi gratis teman-teman untuk untuk ingin ini nih saya ingin desain interior kitchen saya atau malah kamar tidur saya atau malah kayak kemarin tuh mau bikin kafe jadinya beneran bikin loh. Wah, mantap jiwa. Surprising. Mbak Ayu, Mas Robi, Ratin, Mas. Oh ya. Jadi ngobrol dikit ya gitu. Saya mau tanya kalau dari Skandinavia Land ini juga mendesain kamar mandi juga ya, termasuk ya? Iya. Termasuk. Oh, ya. termasuk. Oh itu. Terus pertanyaan selanjutnya apalagi ya tadi ya? Kalau misalnya dalam satu rumah ternyata udah kadung, ada beberapa furniture yang mungkin satu sama lainnya ada perbedaan tema mungkin ya. Satunya mungkin kadung ada bahan jati, kadung ada bahan besi, kadang ada ini. Kira-kira itu sebenarnya bisa nggak sih dalam konsep interior itu disatukan gitu, supaya tetap kelihatan harmonis. Itu aja, Mas Robi, Mbak Ayu, matur nuwun. Ya, sama-sama Bu Rati. Oke, jadi di interior tuh tidak melulu yang namanya keserasian. Jadi ada namanya benturan. Dan itu jadi suatu keindahan. Nah, benturan ini bisa dipakai kita temukan dengan style ya atau gaya. Ada namanya pertama postmodern, kedua adalah eclectic. Nanti kita kapan-kapan bahas ya kayak ya soal style interior dan biar teman-teman tuh tahu. Interior tuh nggak melulu minimalis. Nah, jadi di interior tuh jadi misal kayak Ibu Rati ini contohnya, mungkin yang lain juga ada. Rumahku tuh sudah ada solid wood, terus tiba-tiba ada plywood, tiba-tiba ada besi nih. Dalam satu ruangan nih. Ini menyatukannya gimana gitu. Nah, sebenarnya ini adalah bukan sesuatu yang rusak atau sesuatu yang tidak bagus, tapi justru yang sesuatu yang bagus. Jadi apa? Nanti kita gabungan dengan style eclectic namanya. Jadi eclectic itu mencampur adukan beberapa gaya jadikan satu. Dan itu nanti kita akan mempertemukan titik serasinya. Jadi apa? Kayak berarti ini nggak usah khawatir ketika nanti aneh dong kayak enggak. Nanti tetap ada keserasian. Dengan cara apa? Nanti bisa kita pertemukan di warna dindingnya atau tekstur dindingnya atau nanti ada kita apa? Sehingga ini malah jadikan jadi tetap masih bisa Bu. Jadi masih aman. Tinggal nanti emang desainernya harus paham tentang eclectic ini sendiri. Jadi nggak ngasal bagus, tapi juga melihat dari sisi kesan dan esensi dari ruangan tersebut. Begitu, Bu. Berarti dari mana bisa di
Sinyal kayaknya nih, Mas. bisa obrolan. Mohon maaf Pak Robi, sepertinya sinyalnya jadi putus-putus suaranya. Sebentar ya teman-teman. Sepertinya Pak Robi kepental ini. Oh, ada datang baru. Halo Bu Husniati. Mungkin ingin bertanya nih perihal konsultasi kitchen setnya nih Bu, atau interior yang lain nih, bisa banget nih Skandinaland. Sudah ini banget ya teman-teman, sudah punya banyak sekali apa namanya pengalaman nih. Wah ini monggo Pak. Kepental ya Pak. Sinyal. Sebentar ya teman-teman, sepertinya masih ada 10 menit lagi nih teman-teman untuk yang lain. Ya. Halo, suara saya kira-kira bagaimana? Sampun bagus lagi. Contohnya tadi gimana? Diulang lagi atau bagaimana? Iya, mungkin bisa ini lagi ya Pak Robi, dijelaskan kembali dari Ibu Ratih ini. Tadi kan di dalam rumahnya itu terdapat banyak itu ya, bahan ya, kayak besi, terus kayu, terus ini gimana sih menyatukan semua elemen itu menjadi sebuah harmoni di rumah. Keserasian yang sama. Jadi yang namanya interior itu kadang ada namanya tabrakan. Tabrakan itu malah bagus. Apa istilah dibenturkan sekalian. Nah, gaya yang digunakan untuk membenturkan ini sebenarnya ada dua, yang apa istilahnya termasyhur ya. Jadi ada namanya postmodern, postmo ya. Jadi singkatnya modern, satu lagi ya. Jadi kalau postmodern itu membenturkan antara jadikan satu. Kadang ada kelas. Mohon maaf ya, ternyata putus ya. Jadi tadi ya, bisa menggunakan dan warna dindingnya kita rubah supaya menengahkan dari berbagai macam.
atau dari kita tambahkan item supaya bisa menyatukan ke semuanya. Nah, tentunya desainernya itu juga harus ditutup aja. Iya, mohon maaf ya teman-teman. Sepertinya suaranya terputus karena ini sinyal, faktor sinyal. Iya, soalnya ini teman-teman. Jadi Pak Robi habis dari ada project di Purwokerto, sepertinya masih perjalanan pulang nih. Tapi udah itu ada di rumah. Iya, tapi sudah ada di. Tapi sinyalnya. Wah, ada Bunda Zangki dan ada Ibu Trisiwi Wawansari. Mohon maaf ya teman-teman, ini sepertinya sinyalnya. Bisa banget teman-teman kalau yang mau bertanya bisa chat langsung admin ya. Nanti bisa chat langsung admin atau cek IG-nya Skandinavian Interior. Teman-teman bisa lihat nih hasilnya dari desain dan juga yang udah jadi ya. Dari mulai interior kamar mandi, kamar tidur, terus ruang tamu, ruang makan, kitchen set, bahkan rumah sakit teman-teman sudah pernah menjadi pengalamannya Skandinavian Interior nih dalam membuat interior impian. Wah. Bisa juga chat langsung di sini teman-teman, nanti saya lempar ke grup. Nanti biar ini nih. Udah masuk grup semua? Biar ada ini biar bisa konsultasinya biar bisa langsung ke pakarnya ya sama ke tim ini ya tim desain interior dari Skandinavian. Ini ada di sini ada yang belum masuk grup atau sudah masuk grup semua ya? Ini ya teman-teman, saya sharekan mana ya tadi? Nih. Sudah, alhamdulillah. Oh ya, Bu Umu Rifki nomor 1 nih dari seminar pertama ya Bu. Udah dapat giveaway itu loh, desain interior juga loh teman-teman. Sudah masuk Bu Rati. Wah, siap Bu. Pantengin terus ya Bu seminar berikutnya karena akan ada nih seterusnya giveaway desain interior. Kemarin yang minggu kedua itu Bapak Agus yang beliau punya mas karpet di Jogja. Jadi beliau itu dapat giveaway desain interior dari Pak Robi di seminar kedua, minggu kedua. Terus beliau ternyata sudah punya angan-angan ingin bikin toko mas karpet dan di sampingnya itu kafe teman-teman. Wah, mantap jiwa. Jadi kemarin sudah langsung konsultasi dan udah mau apa itu istilahnya? Udah apa itu? Deal ya teman-teman. Itu bikin kafenya. Besok kita juga iklanin kafenya Bapaknya di sini ya, biar teman-teman kalau ke Jogja mampir nih ke istilahnya saudara kita ya, saudara seminar.
Mohon maaf Pak Robi, apakah kita tutup saja sesi malam ini? Udah nyambung belum? Ya, keluar lagi. Jadi belum. Oke, sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini, mungkin ada kata istilahnya pesan untuk teman-teman di sini dari Pak Robi, pesan terakhir untuk sesi ini terkait sukses. Kayak apa? Ini idenya salah satu teman saya di sini. Oke, ini aja. Jadi pastikan kalau teman-teman ini membuat interior, apapun ruangannya, termasuk kitchen itu, pastikan direncanakan dengan maksimal, dengan matang. Karena apa? Nanti yang namanya interior itu adalah ruang teman-teman untuk berkarya, ruang teman-teman untuk bersosialisasi dengan keluarga. Maka pilihlah atau rencanakanlah ruangan itu dengan orang yang tepat. Jangan sampai salah sehingga nanti berakhir dengan ketidaknyamanan yang berumur panjang. Gitu. Terima kasih untuk Pak Robi sebagai pemateri pada malam hari ini. Sangat bermanfaat ya teman-teman, buat kita semua, ilmu baru juga ini baru ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa nih, kita ada seminar dan ngobrol seru mingguan. Jadi masuk grup ya teman-teman dan ikuti seminar-seminar berikutnya bersama Pak Robi, pakar interior sekaligus pemilik jasa interior terbaik 10 terbaik di Jogja versi Google. Oke teman-teman, saya Ayu Astrid, saya tutup seminar kali ini dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa ikuti seminar berikutnya ya. Monggo kalau mau live. Terima kasih Pak Robi. Sama-sama. Wah, Bu Rati, alhamdulillah. Thank you tim Skandinaland. Sama-sama Bu Rati. Izin live, Mbak. Terima kasih banyak buat semuanya. Ya. Buat ilmunya. Terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Pak kalian tadi. Iya. Tuh. Aku menunggu kalian di Pak Erik matur nuwun, ditunggu webinar berikutnya. Siapa? Pantengin terus grupnya ya, Pak. Siap. Jangan lupa adalah berikutnya yang dapat giveaway gratis jasa interior. Jasa interior. Apa ini? Monggo kalau yang mau live.